bahwa masalah bismillah itu minal masailil khilafiyah al-ijtihadiyah, termasuk masalah khilafiyah, perbedaan pendapat yang bersifat ijtihadi. Kalau kita biasa belajar dengan mazhab Syafi'i, berarti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasa kita sejak kecil belajar dengan ulama-ulama mazhab Hanafi dan Hambali, tentu kita membacanya otomatis dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita biasa, umpamanya sejak kecil kita berguru dengan ulama-ulama bermazhab Maliki, tentu bismillahnya tak dibaca, itu bukan sir jahar lagi, tak dibaca. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita ni gimana? Guru kita siapa? Kita berguru dengan mazhab ulama-ulama bermazhab apa? Kalau yang guru kita tuh mengajarkan bismillah jahar, kita baca dengan jahar. Tapi masalahnya yang benar gimana? Benar semuanya. Yang tak benar tuh andai dia tak baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun. Masalah cara dia bismillahnya jahar atau sir atau tak baca, ikhtilaf ulama. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana indahnya perbedaan itu dipraktekkan oleh Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu Syekh Sudais. Ketika dia salat Jumat, salat jahar, maghrib, isya, subuh di Makkah itu, pernah juga di Madinah itu dia sholat, tak pernah dia menjaharkan bismillahnya. Pasti bismillahnya pelan. Itu Imam Masjidil Haram. Tapi ketika dia diundang ke Istiqlal Jakarta, saat sholat Jumat, tidak ada keraguannya sedikit pun. Ketika dia mulai bertakbir Allahu Akbar, beberapa saat setelah baca iftitah itu apa kata dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada keraguan sedikit pun. Apa sebab? Karena dia paham di Indonesia ini banyak mengikut mazhab Syafi'i. Khususnya lagi di Istiqlal itu bismillahnya dijaharkan. Jadi dia pandai menempatkan diri di mana berada, maka dia jaharkan bismillah. Tapi yang menariknya lagi, rakaat kedua Allahu Akbar, bangkit dari sujud kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia kalau berada di Indonesia. Bismillahnya pelan lagi kan. Ini menariknya. Boleh jadi dia memang dah terbiasa. Kan dah terbiasa bismillah sir itu. Rupanya berada di Jakarta. Tapi andaikan itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, dia ingin menunjukkan berbeda tu boleh. Mazhab Syafi'i betul, mazhab Hambali betul. Atau dia memang lupa. Kita tak tahu, tak pula sempat kita tanyakan. Bagusnya besok kalau datang lagi kita tanyakan, Syekh kemarin sholat di Istiqlal, kenapa bismillah rakaat pertama itu jahar, rakaat kedua sir? Tunggulah jawabannya nanti. Tapi kemungkinan dua saja. Kalau dia tidak lupa, mungkin dia ingin menunjukkan bismillah jahar boleh, bismillah sir juga boleh. Ini buktinya saya, satu sholat saya gabungkan dua mazhab. Itu kan gabung dua mazhab itu, mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi Hambali. Jadi yang mana yang betul? Betullah kedua-duanya. Tak ada sampai sekarang menggugat solatnya Syekh Sudais, dua mazhab dipakai. Termasuk tentang orang kunut subuh. Ada orang bermazhab Syafi'i, bismillahnya dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika subuh dia tak kunut. Berarti bergabung dua mazhab. Bismillahnya mazhab Syafi'i, tak kunutnya mazhab Hanafi Hambali. Jadi boleh selagi dia tidak pada wilayah rukun. Kalau dia masalahnya yang wajib, itu dia membatalkan. Tapi kalau masalah yang masalah sir atau jahar itu kan bukan masalah rukunnya. Al-Fatihahnya rukun, tapi masalah sir atau jaharnya itu masalah khilafiyahnya yang boleh dalam wilayah furu'iyah itu berbeda pendapat. Termasuklah kunut subuh itu kan sunnat menurut mazhab Syafi'i. Sunnat saja, bukan wajib. Kalau dia sebut wajib lalu kita gabungkan, itu tak boleh. Gitu Pak ya. Boleh Pak. Kalau di tempat kita bismillah sir, sah solatnya. Atau di tempat kita solatnya bismillahnya jahar, sah juga. Sebetulnya yang mana yang betul? Betul semuanya. Lagi-lagi yang tak betul tuh yang tidak baca Al-Fatihah. Imam tak baca Al-Fatihah, gimana solatnya itu kan? Itu. Gitu Pak ya. Itu jawabannya tentang masalah ikhtilaf itu harus berlapang dada, berjiwa besar, siap menerima perbedaan.